Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lilian Adila, Agustina Putri Dewita, dan Hesti Enda Dianti. Saya Lilian Adila akan membahas tentang konsep biaya per unit. Biaya per unit. Konsep biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit diproduksi dibagi dengan jumlah unit diproduksi. Walaupun secara konseptual sederhana, namun dalam praktik perhitungan biaya produksi dapat menjadi rumit dan kompleks karena beberapa hal, yaitu yang pertama total biaya, yang kedua pengukuran biaya yang dibebankan, dan yang terakhir yaitu pengkaitan biaya dengan produk. Kalkulasi biaya produksi berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya pergerakan aktivasi tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya produksi. Pergerakan aktivasi tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan menggunakan pergerakan tingkat unit, diasumsikan oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivasi berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Pergerakan unit yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit yang diproduksi. Yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, jumlah jam mesin. Dan yang kelima, jumlah bahan baku. Berikutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengidentifikasi bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman atau tradisional. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga persaingan tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk dari produk-produknya yang tampak menguntungkan. Yang kelima, marginal laba sulit untuk dijelaskan. 6. Perusahaan yang memiliki ceruk pasar yang tampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Yang 8, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. 9. Beberapa departemen menggunakan akuntansinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu biaya produk berubah karena peraturan pelaporan keuangan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau disebut juga dengan ABC. Yang pertama, pengertian dari Activity Based Costing adalah suatu pendekatan terhadap sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk, di mana aktivitas tersebut merupakan titik akumulasi biaya mendasar. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini didasarkan pada konsep produk yang mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dengan metode ini diharapkan manajemen dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 2. Konsep dasar Activity Based Costing dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode ABC, bahwa sumber daya pembantu dan sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melakukan kegiatan bukan hanya penyebab timbulnya biaya. Yang kedua yaitu produk atau pelanggan jasa produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber untuk melakukan aktivitas tersebut. Yaitu tujuan dan peranan Activity Based Costing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penulisan biaya ke objek biaya. ABC digunakan untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual. Berikutnya, manfaat dari Activity Based Costing. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Kemampuan ABC menghasilkan informasi biaya produksi yang lebih teliti dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian, informasi biaya yang dihasilkan oleh ABC dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus-menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan melayani konsumen. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan
Dalam penentuan biaya relevan ABC menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan yang menghasilkan produk sehingga manajemen akan memperoleh kemudahan dan mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Berikutnya, pengklasifikasian aktivitas. Pengklasifikasian aktivitas dapat dibagi 4. Yang pertama, tingkat per unit merupakan aktivitas yang dilakukan unit produksi. Contohnya pengujian produk. Yang kedua, tingkat batch merupakan aktivitas yang dilakukan setiap batch barang produksi. Contohnya persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, penanganan bahan. Yang ketiga, tingkat produk merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, rekayasa produk. Dan yang terakhir, tingkat fasilitas merupakan aktivitas yang menumpang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya manajemen pabrik, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan pabrik. Sekian penjelasan tentang konsep biaya per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.